Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Denimus, BP 19 11 51 10 24. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum organisasi dan arsitektur komputer 1 yang telah dilaksanakan pada minggu kemarin. Modul 1 di sini yaitu berjudul pengenalan Mary.js dan Mary Sim. Mary di sini adalah machine architecture that is really intuitive and easy. Adalah sebuah arsitektur mesin dan bahasa assembly dirancang untuk menggambarkan atau mengilustrasikan konsep dari sebuah sistem komputer dasar. Mary Sim sendiri aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan simulasi dan dari konsep arsitektur mesin dan bahasa assembly yang ingin dijalankan. Nah, dapat kita simpulkan Mary di sini merupakan salah satu bahasa arsitektur mesin ataupun bahasa assembly yang digunakan pada komputer ataupun beberapa komputer yang sering kita jumpai pada saat ini. Kemudian karakteristik dari Mary sendiri. Di sini Mary di sini mempunyai beberapa karakteristik, beberapa diantaranya setiap word ataupun setiap kata terdiri dari 16 bit data. Kemudian program yang tersimpan panjang word, data, dan instruksi sudah ditetapkan. Jadi program yang tersimpan pada Mary ini datanya ataupun instruksinya sudah ditetapkan dan tidak bisa secara acak. Lalu 7 register untuk kontrol dan pergerakan data. Kemudian instruksi memiliki panjang 16 bit, 4 bit untuk opcode, dan 12 bit untuk address. Jadi total panjang instruksi pada Mary ini berjumlah 16 bit. Dan 16 bit ini dibagi saya lanjutkan. Instruksi Mary di sini memiliki ataupun berjumlah 16 bit panjangnya, yang dimana 16 bit ini akan dibagi 4 bit untuk opcode dan 12 bit untuk address-nya. Jadi tidak semuanya akan dipakai, tetapi dibagi dalam 2 buah jenisnya. Kemudian 4K words dari memori utama yang dapat dialamatkan. Kemudian binary representasi data menggunakan two complement. Jadi representasi datanya di sini Mary menggunakan 2 komplement. Kemudian selanjutnya nah, di sini kita dapatkan pada slide ini instruksi pada Mary. Mary sendiri mempunyai beberapa instruksi yang dimana di sini kita dapatkan binar 001, hex-nya 1, load-nya instruksi load X, kemudian definisinya memuat ataupun meloading konten yang ada pada alamat X ke AC. Kemudian binar 010 ataupun dapat kita simpulkan yaitu ada 2, X-nya 2, instruksi store X, definisinya menyimpan konten dari AC ke alamat X. Kemudian binar 3, X-nya 3, instruksi add X, definisinya menjumlahkan konten pada alamat X ke AC. Kemudian 4, sub X, mengurangi konten pada alamat X dari AC. Kemudian hex 5, input, instruksinya input. Di sini kita mendefinisikannya yaitu untuk memasukkan nilai dari keyboard ke dalam AC. Lalu binar sendiri, binar 6-nya, hex-nya juga 6,
kita dapatkan di sini yaitu instruksinya adalah output. Definisinya itu mengeluarkan nilai yang ada pada AC ke tampilan. Seperti kita tahu sendiri, output itu keluaran yang telah diproses sebelumnya, yang telah diproses nilai dari inputnya. Lalu ada hex 7 dengan angka binarnya 0111. Instruksinya bernama halt, yaitu memberhentikan program. Jadi untuk instruksi apabila kita ingin memberhentikan suatu program ataupun suatu proses dari program, kita menggunakan instruksi halt berikut. Kemudian hex-nya 8, skimCAN, yaitu melewati instruksi selanjutnya pada sebuah kondisi. Jadi dapat kita simpulkan untuk skimCAN ini mendefinisi ataupun memiliki arti yaitu melewati instruksi selanjutnya pada sebuah kondisi. Jadi instruksi ini dapat melewati ataupun dapat men-skip instruksi selanjutnya pada sebuah kondisi pada program Mary tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adalah instruksi jump X. Nilai heksanya itu adalah 9 dan nilai binarnya itu 1001. Mempunyai arti yaitu ataupun mempunyai definisi memuat nilai yang ada pada X ke dalam PC. Nah, di sini pada samping ini kita dapatkan yaitu ada contoh rumusnya A tambah B dikurang C kurang B ditambah A kurang C. Kita dapatkan 25 tambah 45 kurang 23 45 kurang 45 tambah 25 kurang 23. D-nya 70 kurang min 22 tambah 2, ya kita dapat hasilnya 94. Lalu kemudian Mary 7 register, di mana 7 register tersebut terdiri dari AC yaitu akumulator yang telah kita singgung sebelumnya, instruction register. Di sini kita dapat instruction register, kemudian MAR ataupun memory address register, kemudian MBR memory buffer register, lalu PC di sini. PC yaitu program counter, lalu input seperti kita ketahui input yaitu adalah menginputkan ataupun memasukkan data yang ingin kita proses. Lalu di sini kita dapatkan outputnya. Output di sini adalah hasil dari yang telah kita proses pada program Mary ataupun Mary di sini. Untuk contoh pemrograman ataupun contoh hasil yang telah saya lakukan pada praktikum minggu kemarin dapat saya simpulkan ataupun dapat saya paparkan pada laporan praktikum saya yang telah saya lakukan. Di sini sudah saya buka dan sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, pada jurnal yang saya tampilkan ini, pada percobaan 1 kita melakukan ataupun kita membuat codingan ataupun bahasa pemrograman dari Mary-nya tersebut sesuai yang diminta pada modul. Di sini kita dapatkan load A, add B, store X, load C, sub B, dan store Y. Nah, ini merupakan pemrograman ataupun sintaknya. Dan juga seterusnya, load A, load C, load X. Lalu di sini setelah kita masukkan dan setelah kita compile sintak dari yang kita buat dalam format ekstensi .mas, maka kita running programnya, maka kita dapatkan pada Mary simulator yaitu di sini. AC-nya 00 dan kita dapatkan inputannya sebagai berikut. Nah, untuk analisa
dari percobaan satu dalam sintak praktikan ataupun saya menulis melakukan pendeklarasian isi register dengan langsung memasukkan nilai atau isi ke dalam register, di mana A dek 30, B dek 16, C dek 23, D dek 0, X dek 0, Y dek 0, Z dek 0. Untuk register A, B, dan C diisi dengan nilai. Dengan diisinya nilai register tersebut, praktikan tidak perlu lagi melakukan input untuk masing-masing register. Jadi yang akan dilakukan penjumlahan cukup dengan melakukan pemanggilan dengan sintak load seperti instruksi yang telah kita jelaskan tadi, sintak load, dan langsung menjalankan operasi dengan register terkait. Contohnya kita dapatkan load A dan add B. Lalu register X dan Y dan Z digunakan untuk menjadi penyimpanan sementara. Oleh karena itu, dalam pendeklarasian nilai dari register-register tersebut diisi dengan 0. Setelah semua operasi dalam kurung yang terlebih dahulu dilakukan dan ditempatkan di dalam register tempat penyimpanan sementara X, Y, dan Z, setelah itu dilakukan operasi antara penyimpanan sementara X kurang Y tambah Z dan ditempatkan di dalam register D sebagai tempat penyimpanan akhir. Nah, baik, sekian presentasi modul praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi yang saya paparkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.